Bab 321, Kemungkinan Parasol Abadi. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Bahkan ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkannya dari dalam slip giok, kura-kura kecil itu menjerit dan terbang kembali ke tasnya untuk dipegang. Jika kamu mati, nak, aku akan membakar dupa untukmu. Sayang sekali Lord Turtle baru saja lolos dari cengkeraman kejahatan, hanya untuk terjebak di tempat ini. Petik 2. Bai Xiaochun benar-benar marah. Sambil menggertakkan giginya, dia melolong, tutup mulutmu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan kura-kura kecil itu. Dengarkan, dasar katak. Aku tahu kamu bisa mendengarku. Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan menyakitimu. Aku setuju bahwa kultivator dari zaman kuno mendorong hal-hal yang terlalu jauh dengan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak bersalah, oke. Biarkan aku pergi. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Mari kita bicarakan semuanya. Tidak perlu saling menyakiti, oke. Ketika aku benar-benar menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Petik 2. Bahkan ketika kata-katanya masih bergema, suara gemuruh memenuhi bagian dalam katak besar, dan tekanan kuat meledak. Bai Xiaochun gemetar, batuk seteguk darah saat tulangnya berderit mengerikan. Dalam tekanan kuat, dia bisa merasakan kebencian yang mengamuk, seolah-olah kebencian yang dirasakan kodok terhadap pembudidaya kuno sekarang dipindahkan ke Bai Xiaochun. Tampaknya, tidak peduli apa yang dikatakan Bai Xiaochun, itu tidak akan mendengarkan sama sekali. Kamu, katanya, gemetar, sensasi krisis mematikan muncul dalam dirinya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, tekanan meningkat, dan gua abadi mulai runtuh lebih cepat. Penyu kecil itu berteriak, dan Bai Xiaochun hampir saja menjadi gila. Kamu pengganggu besar, serunya, luka membuka di sekujur tubuhnya, merendam jubahnya dengan darah. Tidak ada waktu untuk perenungan. Kodok itu jelas berusaha membunuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengikuti instruksi di dalam slip giok, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih payung hitam. Kemudian, dia menikamnya dengan kejam ke tanah. Ujung parasol setajam silet meluncur dengan mulus ke tanah, dan kemudian turun ke dalam daging dan darah katak. Saat darah menyembur keluar, mata Bai Xiaochun berkilau, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada payung. Dengan sisi lain, dia melakukan gerakan mantra dan secara bersamaan menggumamkan beberapa kata pesona yang tidak bisa dipahami. Kemudian, tepat pada saat gua abadi akan hancur berkeping-keping, dia meraung, abadi. Sebagai tanggapan, cahaya hitam meledak dari parasol abadi. Dalam sekejap mata, itu memenuhi gua abadi, dan kemudian mulai menyebar untuk menutupi bagian lain dari tubuh katak. Ketika cahaya hitam menyebar, itu menstimulasi berbagai mantra pembatasan yang telah ditempatkan di seluruh katak. Mantra mulai bergemuruh, namun, tampaknya karena banyaknya waktu yang telah berlalu, kebanyakan dari mereka melemah dan benar-benar rusak. Pada akhirnya, hanya beberapa ribu yang diaktifkan sepenuhnya. Namun, masing-masing dari kelompok kecil itu sendiri berhasil menciptakan gaya gravitasi besar-besaran, seperti lubang hitam. 1000 atau lebih mantra pembatas itu seperti 1000 lubang hitam di dalam katak besar, dengan parasol abadi membentuk inti dari semuanya. Ketika gaya gravitasi menyebar, katak mulai bergetar, dan memancarkan auman yang semakin kuat. Bai Xiaochun bergetar ketika, tiba-tiba, lubang hitam mulai melahap kekuatan hidup katak dan mengirimkannya ke parasol abadi. Kekuatan ki dan darah yang tak terlukiskan tanpa batas kemudian mulai mengalir melalui payung ke tangan kanan Bai Xiaochun. Gemuruh. Pikiran Bai Xiaochun berputar. Tatapannya kosong, dan rambutnya mencambuk sekelilingnya. Rasanya seperti jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Pikirannya perlahan menjadi kosong ketika kekuatan ki dan darah yang tampaknya tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Ki dan darah juga bisa dianggap sebagai kekuatan hidup, dan ketika mengalir deras ke dalam dirinya, teknik hidup abadi selamanya Bai Xiaochun mulai berputar dengan sendirinya. Itu hampir seperti nektar abadi yang dituangkan ke tanah yang retak dan kering. Teknik ini dengan cepat maju sampai Bai Xiaochun gemetar di tempatnya berdiri. Tubuh kedagingannya mulai tumbuh lebih kuat pada tingkat yang luar biasa, eksplosif. Iblis surgawi ketiga muncul, iblis surgawi keempat muncul. Hampir segera, 4 iblis surgawi muncul di belakangnya, kepala mereka terlempar ke belakang saat mereka melolong, mengirim kekuatan tak terbatas ke segala arah. Namun,
perjuangan katak hanya meningkat. Suara gemuruh yang tak henti-hentinya bergema ketika lebih dari 1000 mantra pembatasan mulai runtuh, menyebabkan suara jeritan yang menyedihkan bergema keluar di dalam tubuh katak. Namun, gaya gravitasi tetap ada. Dengan setiap napas waktu yang berlalu, kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir melalui mantra yang membatasi dan ke parasol abadi, untuk diserap oleh Bai Xiaochun. Seperti itu, lebih banyak iblis surgawi terbentuk. Kelima, keenam, kura-kura kecil itu dengan hati-hati mengintip keluar dari tas pegang, dan kemudian rahangnya terjatuh. Dia bahkan mulai merasa sedikit cemburu. Sialan, keberuntungan macam apa ini? Akhirnya, dia hanya memutar matanya dalam momen langka yang tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, dia bisa mengatakan bahwa, sebenarnya, bahkan 10.000 Bai Xiaochuns yang disatukan tidak akan cocok untuk katak besar. Namun, katak itu dipenuhi dengan mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terfokus pada payung. Lebih tepatnya, Bai Xiaochun bukan yang menyerap kekuatan hidup katak, itu adalah payungnya. Yang harus dilakukan Bai Xiaochun hanyalah membaca mantra yang benar. Siapa yang menaruh gua abadi ini di sini? Pikir kura-kura itu. Hal semacam ini benar-benar langka. Sementara itu, di pegunungan liar di luar, katak besar itu meraung begitu keras sehingga cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Angin besar bertiup ke segala arah, dan gunung-gunung di daerah itu hancur berkeping-keping ketika katak itu bergerak maju mundur, tampak layu sepanjang waktu. Burung dan binatang sama-sama gemetar ketakutan, dan banyak yang terbunuh dalam gempa itu. Seluruh area 5.000 km itu berubah menjadi tidak lebih dari reruntuhan ketika katak turun menjadi kegilaan. Di luar wilayah itu, 5 patriark spirit sekte stream mendekat dengan kecepatan tinggi, bersama dengan para penanam eselon warisan. Naga tinta Heavenhorn ada bersama mereka, memimpin jalan. Ekspresi patriarki pendiri sangat suram, mereka berada di titik kritis dalam mengekstraksi kerangka binatang ketika berita datang dari naga. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan proses di tengah, mereka mampu mempercepat pekerjaan mereka. Setelah berhasil mengumpulkan kerangka binatang, mereka memanggil eselon warisan. Dan kemudian menggunakan sisik naga tinta Heavenhorn yang mereka semua miliki untuk pergi untuk menyelamatkan Bai Xiaochun. Kodok itu mungkin memiliki kecakapan pertempuran di tahap Naschen Soul akhir, kata patriark pendiri melalui gigi terkatup. Jika berani melukai patriarki junior kita, aku akan memutuskan tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Patriark Ironwood, Li Zimo, dan 2 patriark lainnya semuanya sangat cemas. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Bai Xiaochun, itu akan menjadi bencana bagi sekte penangkal sungai. Meskipun mereka masih akan sekuat sebelumnya, pasti akan ada perpecahan dan perpecahan dalam waktu dekat. Mata Li Qinghou benar-benar merah, dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menembak di udara. Naga tinta Heavenhorn merasa sangat gugup, dan tidak berani bicara banyak. Yang bisa dilakukan adalah memimpin jalan secepat mungkin. Segera, mereka berada di dalam area 5.000 km yang terkena dampak dari katak yang mengamuk. Sebelum naga tinta Heavenhorn bahkan bisa berkomentar, ledakan kuat bisa terdengar, dan gunung-gunung terlihat runtuh. Tanah bergetar hebat, dan banyak burung dan binatang mati. Para leluhur dan penanam eselon warisan semuanya tersentak. Apa yang sedang terjadi? Terkejut, dan bahkan lebih gugup dari sebelumnya, kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Sekitar waktu itulah iblis surgawi ketujuh Bai Xiaochun meraung. Setelah itu adalah yang ke-8, dan kemudian yang ke-9. 9 iblis surgawi semua muncul di belakangnya, menyebabkan tubuh kedagingannya roket ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Budidaya teknik hidup abadi-abadi membutuhkan kekuatan hidup, dengan cukup banyak itu, potensi kemajuan sebenarnya tidak terbatas. Kembali di sekte aliran darah, dia bisa menggunakan ki darah leluhur darah untuk mempercepat kemajuannya. Sekarang, dia menggunakan ki dan darah dari katak besar ini untuk membuat kemajuan yang sangat cepat menuju tingkat kedua dari teknik hidup abadi yang tidak ada lagi. Iblis surgawi ke-10 dengan cepat terbentuk, dan setelah selesai, Bai Xiaochun akan mencapai tingkat tubuh Asura dari teknik Forever Life Forever. Setelah tubuh Asura adalah tingkat tertinggi, tubuh Raja Surgawi yang abadi. Ketika waktu itu tiba, dia akan mampu menembus belenggu kehidupan kedua, dan berpotensi membentuk Vastly Body Naschen Core, yang juga lebih dikenal sebagai Unding Heavenly King Core. Gemuruh. Bai Xiaochun terlihat gemetaran.
Ketika kekuatan kehidupan mengalir ke dalam dirinya dan iblis surgawi ke-10 mulai terbentuk, sebuah transformasi ajaib terjadi di lautan rohaninya. Laut spiritual ketujuhnya tiba-tiba mengkristal, dan kemudian ke-8-nya. Faktanya, prosesnya berjalan begitu cepat sehingga laut spiritual ke-9-nya sudah sekitar setengah mengkristal, dan terus tumbuh lebih solid pada detik. Dia tumbuh lebih kuat dalam semua aspek. Bagi Bai Xiaochun, ini adalah keberuntungan yang luar biasa, dan semua itu karena parasol abadi. Payung itu sepertinya memancarkan aura jahat karena dengan cepat menyedot kekuatan kehidupan katak melalui mantra-mantra pembatas. Pada titik ini, katak itu seperti lilin yang berkedip-kedip di ambang pemadaman. Babak 322, menyelidiki monster Toad. Kodok ingin melawan, tetapi yang bisa dilakukan hanyalah raungan frustrasi. Ketika gaya gravitasi terus menyedot kekuatan kehidupannya, ia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan dan bahkan semakin layu. Ketika itu terjadi, laut spiritual ke-9 Bai Xiaochun mencapai kristalisasi 90%. Dengan 10% lebih, dia akan mencapai lingkaran besar Foundation, tingkat kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itulah, iblis surgawi ke-10-nya sepenuhnya terbentuk. Dalam sekejap mata, 10 iblis surgawi yang ditumpangkan, langsung menjadi bidang kabut buram. Kabut mendidih dan bergolak, mengirimkan fluktuasi yang menakutkan, rupanya, inkarnasi Dharma yang benar-benar menginspirasi terbentuk. Kemudian, lingkaran api magis muncul di dalam kabut, api yang sepertinya berisi jiwa-jiwa menjerit yang tak terbatas. Di bawah lingkaran cahaya yang menyala, 2 titik merah muncul yang tampak seperti mata. Namun, hanya setengah saat kemudian, 2 mata merah lagi muncul di sebelah 2 yang pertama. Kemudian sepasang ketiga muncul. Dari tampilan itu, sosok di dalam kabut memiliki 3 kepala. Dalam beberapa napas waktu singkat berikut ini, 2 lengan hitam besar yang sangat besar terentang dari dalam kabut. Namun, hal-hal belum berakhir. Sepasang kedua lengan muncul, dan kemudian yang ketiga. Setelah itu adalah baju sirah hitam. Gambar yang terbentuk adalah sesuatu yang tampaknya cukup kuat untuk menopang langit dan bumi, sosok kekuatan yang tidak bisa dipahami. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini tidak lain adalah manifestasi dari tubuh Asura yang tak berujung. Bai Xiaochun bergetar ketika kekuatan tubuh kedagingannya meroket. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika dia membuka matanya, mereka bersinar sangat terang sehingga mereka bisa melampaui cahaya matahari dan bulan. Pada saat itulah matanya terbuka bahwa jiwanya tampak kembali. Menarik parasol abadi dari daging katak, dan dengan demikian mengakhiri penyerapan kekuatan hidup, dia kabur bergerak. Melolong, dia mengulurkan tangan, merobek lubang besar di dinding, dan melesat ke tempat terbuka. Ketika dia terbang ke udara, dia memeriksa basis budidayanya dan melihat bahwa itu hanya berjarak 1 rambut dari lingkaran besar Yayasan Foundation. Kemudian dia mengkonfirmasi bahwa dia telah ditingkatkan dari badan iblis surgawi ke tubuh Asura, di mana kegembiraan memenuhi hatinya. Kodok besar itu sekarang benar-benar kurus dan terengah-engah. Sebelumnya, itu bisa dengan mudah mengalahkan Bai Xiaochun, tetapi sekarang banyak dari kekuatan hidupnya telah tersedot. Itu bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terkesiap dan menatap Bai Xiaochun dengan memohon, seolah-olah memohon belas kasihan. Ketakutan benar-benar mencengkeram hatinya. Sebelumnya, itu benar-benar mengabaikan saran Bai Xiaochun, dan berharap akan mengejutkannya dan membunuhnya, dan dengan demikian benar-benar mengubah nasibnya sendiri. Tapi sekarang, satu-satunya emosi di matanya saat memandang Bai Xiaochun adalah permohonan dan teror. Itu terutama benar ketika melihat payung hitam yang dipegangnya, pemandangan yang membuat katak bergetar. Bai Xiaochun merasa agak buruk untuk katak. Sambil mendesah, dia berkata, "Aku sudah mengatakan di awal bahwa kita bisa menyelesaikan masalah, tetapi kamu memutuskan untuk menggertakku. Seperti yang aku katakan, ketika aku menyerang, aku menakuti diri aku sendiri. Masih tidak percaya padaku." Petik 2 titik. Dia menggelengkan kepalanya dan bahkan menghela nafas lebih dalam lagi pada betapa dia orang yang lurus dan jujur. Setiap kali dia menyerang orang, dia selalu memberi mereka peringatan, tetapi sayangnya, tidak ada yang percaya padanya. Bahkan ketika dia bersiap untuk menghela nafas lagi, beberapa sinar cahaya muncul dari kejauhan. Jantung berdebar, dan tidak punya waktu untuk merenungkan tindakan selanjutnya, ia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mengarahkan jarinya ke katak.
Mencoba untuk terlihat seancam mungkin, dia mengangkat dagunya dan dengan dingin berkata, beraninya kamu, tuan monster kodok yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Kamu pikir kamu bisa bertarung dengan aku, Bai Xiaochun? Ya. Apakah kamu menyerah atau tidak? Petik 2 titik titik. Pada saat yang hampir bersamaan, para leluhur dan penanam eselon peninggalan muncul di tempat kejadian, dan melihat pemandangan yang mengejutkan dari katak yang layu. Kodok itu tidak terlihat besar dan mengesankan seperti sebelumnya. Itu tampak hampir seperti tumpukan kulit, berbaring di sana terengah-engah, matanya bersinar karena melihat orang yang berdiri di depannya. Raut matanya tampak seperti ketakutan yang lengkap dan sangat menakutkan. Adapun orang yang berdiri di depan katak, itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Ketika mereka mendengar kata-kata Bai Xiaochun, para pendatang baru bertukar pandangan kecewa, bahkan bingung. Mereka bergegas ke sini dari lokasi yang jauh dengan tujuan menyelamatkan Bai Xiaochun. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pemandangan seperti ini akan bertemu dengan mereka pada saat kedatangan mereka? Li Qinghou tercengang, dan para penanam eselon warisan dibiarkan terengah-engah. Bahkan rahang patriark telah jatuh. Ekspresi ketidakpercayaan yang tak percaya bisa dilihat pada wajah naga tinta Heaven Hon. Melihat kata kurus itu benar-benar tidak bisa dipercaya, ke titik di mana naga itu mulai mempertanyakan apakah itu telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Setelah hening sejenak, patriark pendiri memandang Heaven Hon. Heaven Hon, kamu yakin ini kodok yang kamu sebutkan tadi? Aku, gumam naga tinta Heaven Hon. Setelah beberapa saat perenungan, yakin bahwa ini adalah katak besar yang sama. Namun, adegan yang dimainkan di depan mereka tampak benar-benar sulit dipercaya. Naga itu tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Bai Xiaochun, penghormatan muncul di dalam hatinya. Berpura-pura bahwa dia baru saja melihat para pendatang baru, Bai Xiaochun menoleh untuk melihat mereka. Nadi besinya berdenyut-denyut, auranya yang mematikan mengalir ke segala arah. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia dengan dingin berkata, salam, leluhur. Aku sangat menghargai ungkapan niat baik kamu. Namun, aku, Bai Xiaochun, telah mengalahkan monster katak yang tidak ada duanya ini. Petik 2 titik titik. Penampilan aneh muncul di wajah semua orang. Jelas, mereka tahu dia pamer, namun tidak ada yang bisa mereka katakan dengan membalas. Mereka mulai tersenyum kecut saat menyadari bahwa, tampaknya, Bai Xiaochun tidak akan pernah benar-benar tumbuh dewasa. Bagaimana kamu melakukan ini? Tanya patriark pendiri. Dia bisa melihat bahwa basis budidaya kodok benar-benar berada pada tahap Naschen Soul akhir, bahkan mungkin dalam lingkaran besar. Itu sebenarnya sangat dekat dengan berada di alam dewa. Aku dilahirkan dengan kekuatan para dewa, Bai Xiaochun menjawab, menggenggam tangannya di belakang punggung dan menempelkan dagunya. Sebagai seseorang yang telah mencapai pendirian Yayasan Heaven String, aku bisa mengguncang surga. Aku menyebut baut yang tak terhitung jumlahnya dari surga Dao yang menyambar makhluk ini, dengan serius melukainya. Satu-satunya alasan aku menunjukkan belas kasihan pada akhirnya adalah karena aku mengasihani itu. Nada suaranya yang bercampur dengan kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang yang hadir berharap mereka bisa memberinya tamparan yang baik di wajah. Bahkan Li Qinghou merasakan hal yang sama. Melihat Bai Xiaochun pamer seperti ini membuatnya terkekeh di dalam. Patriark dan rekan Daois lainnya, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan aku. Aku terluka dalam proses itu, namun sendirian mengalahkan monster yang tak tertandingi ini. Meski begitu, ekspresi persahabatanmu akan selamanya terukir di hatiku. Untuk membalas budi, izinkan aku menghadirkan monster ini sebagai hadiah kepada sekte. Dengan itu ia menjentikkan lengan bajunya. Setelah semua, dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, dapat mengurangi segala jenis binatang menjiabu. Pipi patriark pendiri bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dengan tatapan terakhir pada Bai Xiaochun, dia memandangi katak. Di dalam, dia senang. Melambaikan tangannya, dia mengumpulkan kodok ke dalam tasnya memegang. Meskipun energi vital katak telah rusak parah, dengan waktu dan istirahat, itu akan pulih, dan bisa membuktikan menjadi penjaga binatang roh yang kuat untuk sekte Stream Roh. Bahkan ada sedikit aura Raja Binatang Buas yang tersisa di katak. Para leluhur sangat senang. Mereka bisa merasakan kekuatan hidupnya baru-baru ini dikeringkan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Adapun penanam eselon warisan,
mereka semua menyetujui. Ketika seorang murid memperoleh keberuntungan, itu milik murid itu. Jika orang lain dalam sekte mencoba untuk mencurinya, itu akan menyebabkan perselisihan di dalam sekte. Selain itu, Bai Xiaochun adalah patriark junior. Bahkan Master Nas Chen Sol tidak akan terlalu suka berurusan dengan orang seperti itu. Segera, kelompok itu dalam perjalanan kembali, dan Bai Xiaochun di tengah-tengah mereka tampak persis seperti pahlawan yang kesepian. Tentu saja, di dalam, dia meledak dengan gembira. Jadi, pikirnya, tempat ini benar-benar memiliki keberuntungan. Luar biasa, sangat bagus, aku kira aku tidak akan menyingkirkan kura-kura kecil itu. Mungkin dia akan mengarah pada keberuntungan yang lebih baik di masa depan. Meskipun dia merasa benar-benar senang, dia tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan naga tinta Heavenhorn, dan memandanginya dengan tatapan tajam. Hati Heavenhorn bergetar. Itu sudah bisa mengatakan sebelumnya bahwa 90% dari kekuatan hidup katak telah terkuras habis, dan fakta itu membuat naga itu gemetar ketakutan. Tidak yakin metode rahasia apa yang digunakan Bai Xiaochun untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah hal yang menakutkan. Sekarang, ekspresi memesona dapat terlihat di wajahnya ketika melihat Bai Xiaochun. Sebenarnya, perilakunya sebelumnya sangat mirip dengan bagaimana Bai Xiaochun sendiri akan bertindak. Bai Xiaochun mengangguk dengan murah hati pada naga itu. Dengan cara itulah kelompok itu kembali ke pintu masuk, terbang melalui pusaran, dan menemukan diri mereka kembali di Spirit Stream Sect. Setelah semua orang muncul, pusaran menghilang, dan naga tinta Heavenhorn tenggelam kembali ke jurang untuk berjaga-jaga. Bab 323, berkumpul di Sekte Aliran Darah. Sekarang setelah Patriark dan pembudidaya eselon warisan kembali, pekerjaan terakhir di kapal perang Heavenspan dimulai. Semua orang di sekte membantu ketika tulang belakang binatang dewa digunakan untuk kerajinan lunas kapal. Ada total 3, masing-masing ukuran yang berbeda. Yang terbesar adalah 300.000 meter, dan benar-benar menakjubkan dalam penampilan. Itu belum mulai bergerak, tetapi itu tampak seperti gunung raksasa yang menyebabkan semua murid sekte Stream Roh yang melihatnya gemetar dalam kekaguman dan hormat. Dan itu hanya berdasarkan penampilannya. Yang terbesar dari Heavenspan Battleship memancarkan aura mengejutkan yang melampaui Patriark Nas Chen Sol. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda sama sekali, aura seorang dewa. Setelah tahap Nas Chen Sol adalah Deva Realm. Kapal perang ini dibuat dengan tulang belakang binatang buas, dan meskipun itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari alam dewa, itu masih sangat kuat. Itu akan membuat perjalanan mereka ke sungai Heavenspan jauh lebih aman. Itu, ditambah dengan dekrit Dharma dari sumber sungai Steris Sky Dao Polarity Sect, akan memastikan bahwa mereka menghadapi hampir tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tentu saja, yang terbesar dari kapal perang itu cukup besar untuk menampung semua pembudidaya sekte Stream Spirit yang akan berperang. Yang kedua dari kapal perang itu sedikit lebih kecil, yang hanya 210.000 meter, dan telah disiapkan khusus untuk sekte aliran mendalam. Yang terakhir dari kapal perang adalah yang terkecil, dengan panjang hanya 90.000 meter namun, itu telah dibangun dengan cara yang sama dengan yang terbesar, dan memancarkan aura alam dewa. Sebelum meninggalkan markas sementara mereka, para patriark dari 4 sekte telah sepakat bahwa divisi aliran darah tidak membutuhkan kapal perang Heavenspan. Rupanya, mereka memiliki cara sendiri untuk melakukan perjalanan menyusuri sungai Heavenspan. Ketika battleship ketiga selesai, semua murid di divisi Stream Roh merasa terguncang. Semua orang tahu bahwa bagian paling penting dari perang akan datang. Mereka akan segera melakukan perjalanan ke sungai untuk menghancurkan Sky River Court dan mengambil tempatnya. Bai Xiaochun tidak punya keinginan untuk melihat siapapun mati. Namun, dia juga bukan orang suci, dan tidak membiarkan perasaan seperti itu meluas ke orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Yang dia pedulikan adalah keluarga dan teman-temannya. Setengah bulan kemudian, suara pendiri patriark menggema melalui sekte, disertai dengan lonceng berdentang. Semua murid dari divisi Stream Roh sekte yang menentang sungai yang telah ditugaskan untuk bertempur sekarang akan naik ke kapal perang. Tujuan kami berikutnya adalah divisi aliran darah, lebih jauh ke atas sungai Heavenspan. Petik 2. Divisi Stream Roh langsung bergerak ke dalam tindakan. Tidak ada kekacauan. Berkat pengaturan yang dibuat oleh pemimpin sekte Zheng Yuandong, serta berbagai penguasa puncak, semua murid dan binatang buas menaiki kapal perang secara teratur. Harta berharga dan kekuatan cadangan sekte juga dimuat ke kapal perang.
Bai Xiaochun bahkan melihat peti mati yang akrab, yang sekarang tertutup. Di bawah perawatan Patriark, itu ditempatkan di lokasi rahasia di kapal perang. Bai Xiaochun sekilas tahu bahwa peti mati itu berisi roh yang benar. Mereka bahkan membawa roh sejati, gumamnya pada dirinya sendiri. Divisi Spirit Stream jelas sedang berusaha keras dalam upaya perang ini. Butuh 3 hari penuh untuk memindahkan puncak gunung ke 9 divisi Stream Spirit ke kapal perang. Pada titik ini, Sekte Stream Roh tampak kosong. Hanya ada beberapa murid sekte luar yang tertinggal untuk mengoperasikan formasi mantra besar dan melindungi markas. 2 kapal perang yang tidak digunakan menghilang dengan kekuatan teleportasi dari puncak gunung ke-9. Bai Xiaochun berdiri di kapal perang sambil memandang kembali ke markas tua, tatapan mendalam di matanya. Hou Xiaomei berdiri di sebelahnya. Terlihat agak takut, dia mendekat. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi, kemudian bergema saat kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di luar pegunungan Luoshen, yang merupakan batas kekuatan teleportasinya. Begitu itu muncul di wilayah divisi aliran darah, orang-orang yang telah dikirim untuk menerima divisi aliran roh membungkuk dengan hormat, dan pada saat yang sama, kaget melihat kapal besar itu. Bukan hanya mereka, setiap makhluk hidup di daerah yang bisa melihat kapal perang Heavenspan dengan tekanan dewa itu terkejut. Semuanya menjadi sunyi senyap. Murid Bloodstream Division memimpin. Suara gemuruh bergema yang bisa mematahkan semua penghalang saat kapal perang Heavenspan menuju ke arah markas divisi Bloodstream. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana di depan kapal perang sambil memandangi daratan di depannya, dia merasakan keakraban yang luar biasa. Kapal perang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari para leluhur Nas Chen Sol. Hanya butuh sekitar 6 jam sebelum sungai Heavenspan terlihat dari kejauhan. Di sana, tangan leluhur darah bisa terlihat membentang keluar dari sungai, membentuk puncak gunung dari mantan sekte aliran darah. Bagi sebagian besar pembudidaya divisi Stream Roh, ini adalah pertama kalinya mereka melihat markas divisi Stream Darah. Meskipun mereka telah mendengar cerita, untuk melihatnya secara pribadi sangat berbeda, dan mereka semua takjub. Itu tangan, surga, aku tidak percaya sebenarnya ada tangan besar yang membentang keluar dari sungai Heavenspan. Jika 5 jari tangan itu masing-masing dapat membuat puncak gunung keseluruhan, lalu seberapa besar sisa dari raksasa? Petik 2 titik. Jadi ini adalah divisi aliran darah, ya. Bahkan ketika semua orang kagum, Heavenspan Battleship perlahan-lahan mendekati markas. Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pil Stream belum ditugaskan untuk membuat kapal perang Heavenspan mereka sendiri. Jadi mereka sudah lama datang ke markas Divisi Streaming Darah dan mendirikan kemah di luar. Sebelumnya, Kam-Kam dan markas sekte sudah cukup ramai, tetapi kedatangan kapal perang Heavenspan mengubah itu. Sekarang semua orang melihat ke atas dan terengah-engah. Bahkan para kultivator dari divisi aliran darah memiliki reaksi itu. Divisi Stream Roh diguncang oleh pemandangan tangan besar, dan divisi Stream Darah diguncang oleh kapal perang Heavenspan. Bahkan para leluhur dari 3 divisi lainnya terkejut, dan mata mereka mulai bersinar terang. Tulang belakang binatang buas sebagai lunas, dibuat menjadi kapal perang Heavenspan. Divisi Spirit Stream benar-benar mahir menyimpan rahasia. Dari 4 divisi kami, mereka yang terbaik dalam menyembunyikan sumber daya mereka. Petik 2 titik. Bahkan ketika semua orang menyuarakan keheranan mereka, kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter turun ke sungai Heavenspan sendiri. Gelombang emas masif berguling-guling, menyebabkan sedikit kegelisahan di pihak penonton. Namun, akhirnya, kapal perang besar itu beristirahat dengan tenang di permukaan sungai Heavenspan. Air tidak merusak kapal atau melukai kapal dengan cara apapun. Aura realem dewa diluncurkan, dan bahkan roh-roh jahat yang menghuni perairan menghindarinya. Pada awalnya, keheningan memerintah, tetapi kemudian, bersorak liar pecah. Meskipun sebagian besar tatapan bersinar cerah, Patriark Crimson Soul dari divisi Stream Mendalam sepertinya tidak terlalu senang, dan memberikan harum dingin. Patriark Frigitsek, kami memberi kamu cukup bahan untuk membuat setidaknya 5 kapal perang Heavenspan. Jangan menjadi tidak sabar, Crimson Soul. Aku sudah membuat semua persiapan untuk divisi Stream Mendalam dan divisi Pil Stream. Patriark pendiri Spirit Stream Sekte tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Segera, kapal perang kedua muncul dan mulai turun menuju sungai Heavenspan, diikuti oleh yang ketiga. Akhirnya,
sebuah senyuman muncul di wajah Patriark Crimson Soul. Dan matanya menyala-nyala dengan antisipasi saat dia melihat Heavenspan Battleship yang panjangnya 210.000 meter. Adapun semua bahan yang dia berikan, itu tidak penting lagi. Sebuah kapal perang dengan kekuatan binatang Deva Realm jauh lebih berharga. Adapun para leluhur dari Pilstream Division, mereka merasa sedikit ditinggalkan. Namun, kapal perang 90.000 meter mereka masih tangguh, dan mereka tahu bahwa mereka adalah yang terlemah dari 4 divisi. Saat Bai Xiaochun melihat sekeliling pada segala sesuatu yang terjadi, pengumpulan 4 divisi sekte, dan markas divisi streaming darah yang akrab, dia merasa lebih puas dari sebelumnya. Dengan bantuan aku, 4 sekte besar bersatu dan menjadi sekte penangkal sungai. Mungkin namanya tidak luar biasa, tapi itu adalah ideku. Ketika dia melihat sekeliling dengan bangga, dia kebetulan melihat Song Junwan di Middle Peak. Dia tersenyum ketika dia memandang Bai Xiaochun, dan dia baru saja akan melambai padanya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa Hou Xiaomei dengan santai memegangnya di lengannya sendiri. Pertama, dia memelototi Song Junwan, dan kemudian dia menunjuk ke langit dan dengan bersemangat berkata, "Lihat, kakak besar Xiaochun, iblis yang iris petal." Tanpa memikirkannya, Bai Xiaochun mendongak dan melihat seekor burung terbang di udara. Tiba-tiba dia menggigil. Sementara itu, Chen Manyao berdiri di belakang salah satu patriark di kamp Pilstream Division, melihat kapal perang. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, sebuah kedipan yang tak terlihat melewati matanya, tapi kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian, kulitnya mulai menusuk ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya, seseorang yang berada di kapal perang divisi Stream Spirit. Itu bukan Bai Xiaochun, melainkan murid lain di divisi Stream Roh, seorang wanita muda yang anggun dan cantik. Dia mengenakan pakaian hijau panjang yang tidak banyak menyembunyikan bentuk montoknya. Ekspresi yang tak terbaca bisa terlihat di wajahnya, juga senyum misterius. Chen Manyao tiba-tiba merasa sedingin es, luar dan dalam. Ada teror naluriah yang muncul dalam dirinya. Jantungnya mulai berdetak, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Siapa dia? Kenapa pandangannya begitu menakutkan? Petik 2 titik titik. Bab 324, menggabungkan Ki, bangun leluhur. Wanita muda yang telah melihat Chen Manyao tidak lain adalah Gong Sun Waner. Sambil tersenyum sedikit, dia melihat sekeliling, tampaknya merasa agak bosan. Dia tampaknya tidak tertarik pada pertempuran sebelumnya atau pertempuran yang akan datang. Hanya ketika dia menoleh untuk melihat Bai Xiaochun yang berdiri agak kaku di sebelah Hou Xiaomei, matanya bersinar dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh pengamat. Apa hubunganmu dengan bajingan tua itu, hah kakak? Dia terkekeh, dan untuk sesaat, murid-muridnya memutih. Namun, tidak ada yang memperhatikan, dan efeknya cepat berlalu. Di bawah kepemimpinan berbagai patriark, para pembudidaya dari divisi Stream Mendalam dan divisi Pilstream terbang menuju kapal perang Heavenspan masing-masing untuk mulai membiasakan diri dengan mereka. Sementara itu, di divisi aliran darah, lengkung Patriark Master Godwin melayang di udara melihat 3 kapal perang. Setelah beberapa saat, dia beralih ke Patriark Frigid Sek dari divisi Stream Roh. Setelah menyadari bahwa Master Godwin sedang menatapnya, Frigid Sek tertawa dan berkata, "Master Godwin, transportasi sungai telah diatur untuk 3 divisi lainnya. Aku ingin tahu bagaimana rencana divisi aliran darah kamu menuju ke hulu." Petik 2 titik titik. Dari cara dia tertawa dan berbicara, dia jelas merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah semua, menciptakan 3 kapal perang Heavenspan jelas merupakan prestasi besar. Master Patriark Master Godwin mendengus dan berkata, "Tidak perlu gugup. Kamu akan segera melihat." Petik 2 titik titik. Dalam hatinya ada emosi yang campur aduk termasuk kecemburuan, juga antisipasi. Dengan itu, dia melihat ke arah Bai Xiaochun. "Night Creep, anakku, apakah kamu siap?" Ketika para pembudidaya dari 3 divisi lainnya mendengar kata-katanya, mereka tampak terkejut terhadap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun saat ini merasakan sakit kepala datang saat dia melihat ke atas ke arah yang ditunjuk Hou Xiaomei. Dari kejauhan, Song Junwan tersenyum, tetapi ada rasa dingin di matanya yang membuat sejuta jarum terlihat lembut. Bai Xiaochun tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata leluhur-leluhur, dia sangat senang. Menampakkan ekspresi yang sangat muram, dia berkata, "Patriark, murid sudah siap." Dengan itu,
Ia berjuang bebas dari cengkeraman jahat Hou Xiaomei dan terbang ke udara. Sambil tersenyum bangga, Hou Xiaomei mengalihkan pandangan dari Bai Xiaochun ke arah Song Junwan yang berdiri di Middle Peak. Song Junwan mendengus dingin, setelah Bai Xiaochun melarikan diri dari pegunungan Luoshan, dia dan Hou Xiaomei bentrok dan bertengkar terus-menerus. Tak satu pun dari mereka menyukai yang lain sama sekali. Terlihat sangat bersemangat, leluhur-leluhur berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur, baiklah. Pendirian yayasan dan para penggarap inti emas dari divisi aliran darah, persembahkan dirimu. Waktunya telah tiba untuk mengaktifkan kekuatan cadangan terbesar kita. Petik 2 titik titik. Yang mengejutkan dari 3 divisi lainnya, banyak sinar cahaya keluar dari markas divisi Bloodstream. Semua yayasan pendiri Yayasan Dharma Pelindung, Tetua Agung, Penguasa Darah, Tetua Utama, dan Penarik Darah ada di sana. Tidak ada satupun yang hilang. Ketujuh leluhur itu hadir, bahkan Patriark Limitless terlihat sangat bersemangat. Tangan kanan Master Godwin melintas dengan gerakan mantra, dan ki darah muncul dari kerumunan yang berkumpul. Seketika, langit mulai bergetar, dan awan darah mulai terbentuk. Awan dengan cepat mulai menyatu pada diri mereka sendiri, menyusut menjadi sambaran petir berwarna darah yang melesat ke arah tangan raksasa yang terbentang keluar dari sungai. Sebagai tanggapan, simbol-simbol magis pada formasi mantra di daerah itu berkedip dan bersinar ketika mereka tampaknya meleleh, mengungkapkan celah besar. Kesenjangan itu rupanya sudah ada pada kulit tangan leluhur darah, luka kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, lukanya hampir seperti ngarai besar. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya kagum, terutama para patriark. Mata mereka melebar ketika mereka menyadari apa yang dimaksudkan oleh divisi aliran darah. Itu tidak mungkin, kata Frigidsek, ekspresi penuh keraguan di wajahnya. Terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri, Master Godwin berkata, leluhur darah. Tubuh daging, 108 titik akupuntur utama. Petik 2 titik titik. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama, dan telah membuat persiapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah puncak dari kerja keras dan penelitian generasi para pembudidaya aliran darah sekte. Saat kata-katanya bergema, para penggarap yayasan pembentukan divisi Bloodstream mulai terbang maju dengan wajah serius. Song Junwan, Song Ke, Ji Alai, dan Master God Diviner ada di antara mereka, begitu pula para Master Darah dan kakek nenek. Mereka semua langsung menuju ke celah yang telah dibuka di tangan. Setelah mereka menghilang di dalam, cara rahasia digunakan untuk memindahkan mereka ke berbagai 108 titik akupuntur utama yang terletak di tempat lain di tubuh leluhur darah. Beberapa diangkut ke berbagai lokasi sendiri, yang lain pergi dalam tim. Setelah mengambil tempat mereka, aliran kekuatan kehidupan mulai naik dari sungai Heavenspan, menyebabkan suara gemuruh bergema di langit. Terlihat lebih bersemangat lagi, Guru Godwin berkata, leluhur darah. Tubuh daging, 72 lubang darah. Petik 2 titik titik. Sebagai tanggapan, ekspresi para tetua prima berkedip, dan mereka mengeluarkan tangisan gembira ketika mereka menembak ke arah celah di lengan. 72 lubang harus diawaki oleh 72 pembudidaya inti emas. Dalam kasus beberapa pembudidaya yang lebih lemah dari yang lain, tim 2 diperlukan. Sebelum kedatangan Bai Xiaochun, mereka telah menjalankan berbagai latihan untuk mempersiapkan, tetapi ini adalah momen kebenaran. Ketika para tetua utama menghilang ke lengan yang sangat besar, adalah mungkin untuk melihat titik-titik cahaya yang bersinar dari tubuh besar leluhur darah di bawah permukaan sungai Heavenspan. Titik-titik cahaya yang bersinar, beberapa di antaranya terlihat di tangan, keluar dari sungai, jumlahnya tepat 72. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya semuanya terengah-engah. Bahkan mata Gong Sun Wan berkilauan karena terkejut. Suara naik menjadi raungan, leluhur-leluhur berkata, leluhur darah. Tubuh daging, 37 meridian. Petik 2 titik titik. Seketika, matahari berdarah mulai bersinar, dan ki darah mereka meletus saat mereka menembak ke arah celah. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Pada titik ini, setiap bagian tubuh leluhur darah bercahaya dengan cahaya berwarna darah. Cahaya itu begitu kuat sehingga naik di atas permukaan air sungai emas. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan roh-roh jahat di dalam sungai berteriak dan melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat, dan mereka jelas lebih ketakutan daripada saat mereka merasakan aura realem dewa dari sebelumnya. 3 jiwa spiritual, 7 jiwa fisik.
Satu master Taois jiwa yang baru lahir untuk setiap jiwa fisik. Jika jiwa spiritualnya kurang, tubuh leluhur darah tidak akan bergerak. Night Creep, anakku, kamu akan mengisi posisi 3 jiwa spiritual. Kamu sudah siap, kalian semua. Apakah tubuh leluhur darah bisa bergerak atau tidak, itu terserah kamu. Sambil tertawa keras, sang patriark terbang menuju ke arah pembukaan, seperti halnya 6 leluhur lainnya, memberikan pandangan kepada Bai Xiaochun sebelum menghilang. Beberapa saat kemudian, gemuruh seperti guntur bergema, dan air sungai mulai bergolak ketika 7 patriark yang kuat mengambil posisi di kepala leluhur darah, di mana mereka menjadi jiwa fisik. Yang mengejutkan, lebih dari 200 pembudidaya yayasan, lebih dari 100 ahli inti emas, dan puluhan penarik darah, ditambah 7 leluhur Nas Chen Sol. Melepaskan kekuatan yang mengejutkan di dalam tubuh leluhur darah, untuk memberinya kekuatan untuk naik ke tubuhnya. Kaki sekali lagi, meskipun itu adalah gerakan sederhana, itu masih akan cukup mengejutkan untuk menyebabkan angin menerit dan tanah berguncang. Namun, seperti yang dikatakan leluhur-leluhur, faktor yang benar-benar kritis, Bai Xiaochun, belum beraksi. Divisi aliran darah telah benar-benar melakukan latihan ini sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat membuat leluhur darah bergerak bahkan 1 inci. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak. Setelah membuka mereka, dia mengirim ki darah yang meledak keluar darinya, menjadi pilar cahaya merah yang melonjak ke langit. Pada saat yang sama, ia kabur bergerak, langsung menuju ke arah pembukaan di tangan leluhur darah. Begitu dia masuk, rasanya seolah-olah tubuh leluhur darah memanggilnya. Panggilan itu membantunya mempercepat bahkan lebih cepat di seluruh tubuh, dia tidak membutuhkan teknik atau sihir khusus. Dia terus maju tanpa hambatan sedikit pun. Para penggarap yayasan pendirian adalah titik puncak. Pakar inti emas adalah lubang. Reaper darah adalah meridian, para leluhur adalah jiwa fisik. Dan aku adalah roh spiritual. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dia menembak ke arah tujuannya, yang terletak di dada leluhur darah. Dia menuju ke jantung, itu juga tempat terakhir di mana dia melihat Duling Fei. Tidak ada yang menghalangi jalannya, dan tak lama kemudian dia menempuh jalan yang sama yang pernah dia lalui sebelumnya. Akhirnya, ia tiba di rongga jantung, tempat yang sama yang dimasukinya belum lama ini. Ketika dia melihat jantungnya layu, dan pembuluh darah yang tak terhitung memenuhi daerah itu, dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia menembak ke arah jantung itu sendiri. Dalam sekejap mata, dia menyatu ke dalam hati, sepenuhnya menggantikannya. Bab 325, mata leluhur darah dibuka. Detak jantungnya bergema keluar ke leluhur darah, menjadi jantung leluhur darah. Pembuluh darah di sekitarnya mulai bergetar ketika kesadarannya menyebar melalui mereka. Dia segera bisa merasakan para penggarap yayasan pendirian di 108 titik akupuntur utama, para tetua utama di 72 lubang, penarik darah di 36 meridian. Dan bahkan 7 patriark yang telah menjadi jiwa fisik. Aku adalah leluhur darah. Bai Xiaochun meraung. Meskipun suaranya tidak bisa didengar di luar, semua pembudidaya divisi aliran darah di dalam bisa mendengarnya dengan jelas. Itu seperti sinyal memanggil mereka, mendorong mereka semua untuk mengaum di atas paru-paru mereka, dan melepaskan semua ki darah yang mereka miliki. Ki darah mulai melonjak melalui leluhur darah, mulai dari titik akupuntur, kemudian bergerak melalui lubang darah, lalu lorong ki, dan ketujuh jiwa fisik. Kemudian itu menyatu pada kesadaran Bai Xiaochun. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini kecuali dia, penguasa darah. Ketika dia menerima warisan leluhur darah, dia menjadi terhubung dengan sekte aliran darah, dan dengan demikian, semua pembudidaya di dalamnya. Dia terkait dengan leluhur darah. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah kesadaran, sesuatu yang bisa menghubungkan semua orang. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu jelas adalah Blood Lord. Suara gemuruh bergema keluar dari dalam tubuh leluhur darah saat rangkanya yang besar berkedut, sebuah gerakan yang mengirimkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya melintas di sungai Heavenspan. Dan menyebabkan markas divisi Bloodstream untuk mengguncang dengan keras. Murid-murid divisi Bloodstream yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama mengemas barang-barang mereka dan mengevakuasi markas besar sekarang berdiri di tepi sungai. Menonton dengan penuh semangat ketika adegan itu dimainkan. Berdiri, berdiri, sulit untuk mengatakan siapa yang mengatakannya terlebih dahulu, tetapi segera, semua pembudidaya divisi Bloodstream meneriakannya. 3 sekte lainnya memandang dengan heran. Namun, mengendalikan leluhur darah bukanlah tugas yang mudah.
Bahkan dengan semua persiapan yang telah mereka buat, selama 7 hari berikutnya, satu-satunya hal yang terjadi adalah leluhur darah terus bergerak-gerak di sana-sini. Ketakutan para pembudidaya divisi aliran darah meningkat, dan akhirnya, mereka berhenti berteriak. Namun, dalam hati mereka bersorak sekeras sebelumnya. 3 divisi lainnya berhenti memberi perhatian sangat dekat, terutama divisi mendalam dan Pillstream, yang berfokus pada bekerja dengan kapal perang Heavenspan mereka. Tiba-tiba, pada siang hari ke-7, tangan yang pernah menjadi markas sekte aliran darah bergerak, disertai dengan gemuruh yang meredam. Gerakan sederhana itu sudah cukup untuk menyebabkan para kultivator Bloodstream Division mengeluarkan teriakan kegembiraan. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya memandang dengan kaget melihat puncak tengah perlahan membungkuk. Seperti yang terjadi, bangunan dan struktur yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan mulai runtuh. Namun, sepertinya tidak ada yang peduli tentang itu. Semua orang memperhatikan tubuh leluhur darah, yang tenggelam di bawah permukaan sungai Heavenspan, karena perlahan-lahan bergerak kembali. Air sungai bergolak, dan ombak besar menggulung. Perlahan tapi pasti, jari-jari lainnya di tangan mulai bergerak. Para kultivator dari divisi aliran darah menjadi gila dengan kegembiraan, dan para kultivator lainnya terengah-engah. Suara gemuruh yang tak terlukiskan bergema. Semua orang yang menyaksikan acara ini merasa seolah-olah sedang menonton mitos yang dimainkan di depan mata mereka sendiri. Meskipun telah mempersiapkan mental, kejutan yang muncul di hati orang-orang yang hadir tidak mungkin untuk dihindari. Semua pembudidaya, bahkan para leluhur dari 3 divisi lainnya, memandang dengan ekspresi berkedip dan mata lebar. Pendiri Patriark Frigid Sect berkeringat ketika dia bergumam, jika leluhur darah sekte aliran darah benar-benar dapat berdiri. Ternyata, Bai Xiaochun bahkan lebih penting bagi divisi aliran darah daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Patriark Crimson Soul juga tersentak ketika dia melihat jari-jari besar itu menekuk. Dia menelan ludah, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Tiba-tiba, dia merasa lega bahwa roh dan sekte aliran darah tidak memobilisasi leluhur darah untuk menyerang sekte aliran mendalam. Jika itu terjadi, mereka akan beruntung bisa keluar dari pertarungan dengan bahkan setengah dari orang yang mereka miliki saat ini. Hal-hal tidak berakhir dengan menggerakkan jari. Pada hari-hari berikutnya, batu-batu besar terus jatuh ke air di bawahnya. Bekas markas Bloodstream Sect tidak hanya terlihat seperti gunung lagi, melainkan tangan yang sebenarnya. Bahkan, beberapa tempat di permukaannya benar-benar menyerupai kulit. Divisi mendalam dan aliran pil akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka dengan kapal perang Heavenspan mereka, dan seperti para pembudidaya dari divisi Stream Roh. Mereka sekarang siap untuk mulai bepergian. Pada saat itulah seluruh tangan leluhur darah bergerak. Pada hari itu, di bawah mata banyak penonton, 5 jari yang pernah menjadi markas sekte aliran darah perlahan-lahan mengepal menjadi satu kepalan besar. Gemuruh hebat bergema, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur, menyebabkan hujan puing-puing dan batu. Teriakan sok yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat, secara tak terduga, seluruh lengan bergerak. Meskipun itu hanya gerakan sederhana, karena lengan itu benar-benar terhubung ke tanah dan sungai, semuanya bergetar hebat, dan celah besar mengular ke segala arah. Sebagian besar tanah di sekitar sungai Heavenspan hancur begitu saja. Sungai itu sendiri melonjak dengan ombak besar, ombak yang sangat kuat sehingga kapal perang Heavenspan Pillstream Sect sebenarnya mulai bergoyang-goyang. Apa yang terjadi? Lengannya baru saja bergerak. Jangan beritahu aku. Petik 2 titik. Jangan katakan padaku bahwa tangan akan mendorong ke tanah dan mengangkat sisa tubuh. Setelah kata-kata meninggalkan mulut patriark kriminal, semuanya menjadi sunyi. Sekarang, semua orang bisa melihat apa yang akan terjadi. Para leluhur dari 3 divisi, serta semua murid lainnya, tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dalam keheningan. Adapun divisi aliran darah, mereka lagi mulai memanggil. Berdiri, berdiri, berdiri. Suara mereka lebih keras saat ini ketika mereka menyuarakan emosi yang telah menumpuk selama setengah bulan terakhir. Di tengah sorak-sorai, lengan leluhur darah terus bergerak. Suara retak terdengar, dan lebih banyak batu dan puing jatuh. Di dalam leluhur darah, pendirian yayasan dan para penggarap inti emas, bersama dengan para patriarki, semuanya mengirimkan kekuatan basis kultivasi bahan peledak keluar. Yang terus-menerus menyatu dengan leluhur darah. Pekerjaan yang paling sulit, bagaimanapun, terserah Bai Xiaochun.
Tidak hanya dia harus menggabungkan kesadaran semua orang yang hadir menjadi satu, dia harus mengirim kesadaran bergabung kembali ke seluruh tubuh leluhur darah. Dia adalah inti dari semuanya, dan setiap kali dia membuat kesalahan sekecil apapun, itu menyebabkan kegagalan. Selama setengah bulan terakhir, ia telah melakukan banyak tes, dan gagal pada banyak kesempatan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Para kultivator dari divisi aliran darah memberinya dukungan, kekuatan, dan indera ilahi mereka. Apa yang harus dia lakukan adalah mengambil itu dan menggunakannya untuk memberi leluhur darah kekuatan untuk berdiri. Saat ini, dia duduk bersila di jantung leluhur darah, terlihat gemetaran. Jantungnya berdebar kencang, dan ki darah tak terbatas mengalir melalui pembuluh darah keluar ke leluhur darah. Aku adalah leluhur darah. Dia meraung. Semua yang dia alami dalam setengah bulan terakhir telah mengarah ke saat ini. Tidak hanya dia membimbing kesadaran semua orang yang hadir, dia melakukannya tanpa salah langkah sedikit pun, mengirimkan kekuatan ke semua sudut tubuh leluhur darah. Matanya benar-benar memerah saat ia melolong di bagian atas paru-parunya. Pikirannya terguncang ketika dia mengalami sesuatu yang sangat mirip ketika dia menerima warisan. Dia sekarang adalah leluhur darah. Perasaan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bai Xiaochun mengambil napas panjang dan dalam saat dia menangkap perasaan itu, lalu mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 3 divisi memandang dengan mata lebar. Tiba-tiba, orang-orang mulai berteriak kaget. Ya, itu bergerak. Semua orang menyaksikan tangan besar yang pernah menjadi markas sekte aliran darah bangkit, miring ke bawah, dan kemudian menanamkan dirinya ke tanah. Hampir seperti tubuh yang menempel pada tangan itu akan menggunakannya untuk mendorong dirinya ke posisi berdiri. Boom yang memekakan telinga memenuhi daerah itu, dan celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah. Debu mengepul ke segala arah, menyapu seperti topan saat depresi besar terbuka di tanah. Gelombang besar menggulung permukaan sungai dengan cara yang sama sekali tidak pernah terdengar. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya besar tiba-tiba bersinar dari bawah permukaan sungai Heavenspan. Mereka adalah mata leluhur darah, dan mata Bai Xiaochun. Setelah keheningan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, kedua mata di atas kepala besar di bawah telah terbuka.